Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti berbicara tentang iman dan perbuatan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebagai pengantar pembelajaran kita hari ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Bacaan yang akan menjadi dasar atau rujukan pembelajaran kita hari ini terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13, Matius 15 ayat 21 sampai 28, Matius 9 ayat 27 sampai ayat 31, Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30, dan Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Dan mungkin ayat-ayat lain yang masih ada relevansinya dengan materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebelum kami memulai pembelajaran kami hari ini, kami menyadari kami tidak bisa dan tidak mampu untuk memahami pembelajaran ini, apalagi mempraktikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Itu sebabnya kami mohon kekuatan, pertolongan, bimbingan, tuntunan, dan pencerahan dari Roh-Mu yang kudus di hati dan pikiran kami, dan mampukan kami bukan hanya mendengar dan membacanya saja, tapi juga lebih dari itu mampu mempraktikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin kami Tuhan dari jam pertama hingga selesainya pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam uraian materi kita hari ini, bicara tentang iman adalah dasar. Setiap tindakan selalu punya alasan, demikian juga dalam hal beriman kepada Kristus. Ada alasan mengapa seseorang sangat setia dan taat kepada Kristus. Karena ia mengimani bahwa apa yang diajarkan oleh Kristus adalah kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, Ia membangkitkan anak kepala rumah ibadat. Yesus meneruskan perjalanannya, ada 2 orang buta terus berteriak kepadanya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Yesus bertanya,
kepada orang buta tersebut, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Yesus ingin tahu alasan mengapa mereka mengikutinya. Lalu jawab mereka, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Matius pasal 9 ayat 29. Perbuatan adalah bukti. Matius 15 ayat 24 mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Namun perempuan tersebut tidak mundur. Dia terus berteriak dan memohon belas kasihan Tuhan. "Tuhan, tolonglah aku." Sekali lagi Yesus menguji iman perempuan tersebut dengan berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Lalu jawab perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing-anjing juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Manusia harus mengerjakan imannya. Tuhan Yesus akan memberkati pekerjaan dan perjuangan orang percaya. Ia akan membuatnya berhasil, karena perbuatan adalah bukti dari iman. Bukan tanpa iman. Matius 7 ayat 7 berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Di ayat 11 mengatakan, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Jadi ini merupakan hal yang logis, konsekuensi logis. Iman bukan tidak masuk akal. Allah dapat memelihara anak-anaknya dengan cara yang ajaib, yang tidak bisa ditebak oleh manusia. Tugas kita adalah beriman kepada Dia. Maka bagian Tuhan adalah melakukan apa yang terbaik bagi kita. Di Yakobus pasal 2 ayat 14 dikatakan, "Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?" Iman dan perbuatan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Apa yang diimani harus dilakukan, dan apa yang dilakukan harus berdasarkan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yang menjadi refleksi bagi kita hari ini adalah, seringkali iman hanyalah teori dan pengetahuan saja. Ada perbedaan antara iman dan tindakan. Mulai saat ini, mari lakukanlah apa yang Anda imani. Karena jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sekian untuk perhatian kalian semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati.